ونستغفره أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن لا حول ولا قوة إلا بالله قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Hadirin jemaah subuh yang berbahagia, alhamdulillah kita syukuri nikmat Allah yang diberikan kepada kita pada pagi hari ini. Kita masih diberikan karunia oleh Allah, nikmat Allah yang berbeda kita berhingga nilainya. Alhamdulillah kita masih dikasih nafas segar di pagi hari ini sehingga kita masih menjalankan aktivitas kita, yaitu melaksanakan kewajiban kita salat subuh kita. Semoga ibadah kita yang kita jalankan dari mulai sahur sampai pagi ini sebagai amal salat yang dicatat oleh Allah sebagai amal. Alhamdulillah, hadirin jemaah subuh yang dimuliakan oleh Allah, bahwa kita sudah paham, kita sudah sering kali dikumandangkan oleh para asatidz atau ustaz dalam bulan ini ayat Allah dalam Al-Baqarah 188 itu memandangkan kepada kita, dalam arti selalu mengingatkan kepada kita bahwa ibadah kita selama Ramadan ini memang betul sebagai kewajiban kita kepada Allah. Wujud daripada kita telah bersatu atau bersumpah dengan Allah Subhanahu wa taala dari sebelum dilahirkan sampai kita berada di alam dunia ini. Pada saat Allah meniupkan kepada jasad kita roh yang diberikan oleh Allah, bahwa kita sudah bersumpah dengan Allah, di sana dikatakan Allah bilang bahwa Allah setuju bikum, bukankah aku ini adalah Tuhan? Bala saya, betul Allah adalah Tuhan. Itu ada sebagai sumpah, saksi, artinya bahwa kita sudah ada perjanjian dengan Allah bahwa Allah adalah Tuhannya, bahwa Allah satu-satunya yang disembah oleh kita. Dan setelah kita dilahirkan dalam dunia ini, kita alhamdulillah dikaruniai oleh Allah yang mungkin kita di lingkungan Islam kita sudah dengan sendirinya Islam, dan yang belum mengenal itu akan bersaksi kepada Allah dengan mengucapkan syahadat, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tidak Tuhan selain Allah dan bersaksi Muhammad adalah utusan Allah. Itu adalah janji kita kepada Allah dan kepada Rasulnya karena kita dilahirkan. Jadi puasa ini adalah merupakan salah satu implementasi kita sebagai hamba Allah menerapkan janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Ramadan yang kita laksanakan, selama Ramadan yang kita kerjakan ini bukan semata-mata sebagai ritual biasa, tapi merupakan suatu kewajiban bahwa Allah memberikan tugas atau kewajiban kepada kita yang tentunya sangat bermanfaat, dan banyak disitulah hikmah-hikmah puasa di dalam bulan Ramadan ini. Salah satu daripada hikmah Ramadan yaitu secara pertama itu secara spiritual, bahwa kita semakin dekat dengan Allah karena kita disuruh oleh Allah semakin banyak beribadah di bulan Ramadan ini, karena di bulan Ramadan ini dilibatkan hal yang sangat luar biasa. Akan dilipat gandakan amal kita oleh Allah dari 10 kali lipat sampai 700 kali, bahkan sampai ribuan kali.
yang diberikan oleh Allah. Ini yang luar biasa, makanya jangan disia-siakan. Pada saat bulan Ramadan ini kita manfaatkan momen yang dalam arti setahun sekali, 1 bulan diperuntukkan oleh Allah pada hambanya untuk banyak-banyak beribadah, karena segala amal ibadah kita akan dilipatkan dengan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan samping itu dianjurkan oleh Allah dalam bulan Ramadan ini untuk banyak berdoa, banyak kita beribadah kepada Allah. Di malamnya kita suruh mendirikan sholat qiyamul lail atau tarawih, di mana dalam sabda Rasulullah, "Mangko Ramadana imanan mahtisaban kubir lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang mendirikan Ramadan dengan rasa iman dan perhitungan, akan diampuni dosanya di masa-masa yang lalu. Inilah Allah, bagi yang bakal sekedar tarawih atau qiyamul lail itu tidak hanya sebagai ritual bulan puasa kita melaksanakan tarawih. Kalau tarawih itu adalah dalam arti kita untuk menenangkan diri, bahwa kita introspeksi diri selama 10 tahun penuh untuk mengintrospeksi diri kita bahwa selama ini kita banyak dosa. Di momen bulan Ramadan ini untuk kita banyak beribadah, berdoa, dan juga mendirikan qiyamul lail untuk berdoa kepada Allah, mohon ampun kepada Allah, yang insya Allah tujuannya tidak lain adalah la'allakum tattaqun. Sebagaimana tadi disampaikan dalam mukadimah Al-Baqarah 183, diwajibkan orang yang beriman untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan umat yang terdahulu agar menjadi orang yang bertakwa. Endingnya adalah ini semua adalah takwa, karena tidak ada lain predikat di hadapan Allah yang paling mulia di sisi Allah adalah yang bertakwa kepadanya. Takwa dalam bagaimana? Takwa yang sebenar-benarnya takwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Jangan kau mati dalam keadaan tidak muslim. Ini Allah dalam takwa yang sebenar-benarnya, yaitu meninggalkan segala apa yang dilarang oleh Allah dan menjalankan segala apa yang diperintahkan oleh Allah. Momen Ramadan ini menjalankan kebaikan akan diberikan pahala yang sangat berlipat ganda. Samping itu, aspek yang lain, aspek sosial dalam bulan Ramadan ini, kita turut berinteraksi dengan sesamanya, kita banyak bersedekah di dalam bulan Ramadan ini. Kita memikirkan bahwa di sisi lain kita, di samping kita, banyak saudara-saudara kita yang masih membutuhkan, yang mungkin boleh dibilang hari ini makan, mungkin besok apa yang kita makan. Itulah bahwa kita diajarkan dalam bulan Ramadan ini berpuasa, menahan lapar dan dahaga ini. Jadi merasakan bahwa betapa sulitnya menjadi orang yang miskin, dalam arti tidak berkecukupan dalam hidupnya, sehingga kita oleh Allah diingatkan dalam bulan Ramadan ini banyak-banyaknya bersedekah untuk bermanfaat kepada yang lain. Bisa bulan Ramadan ini banyaklah bersedekah di kala masa berbuka puasa, dan juga memberikan sedekah kepada fakir dan miskin yang membutuhkan perlindungan. Yang ketiga, aspek Ramadan ini yaitu aspek kesehatan. Karena Allah bahwa Ramadan tidak hanya sebatas kita melaksanakan saum, menahan lapar dan dahaga, tapi disitulah ada nilai-nilai kesehatan yang betul-betul menjadi pelajaran ini. Karena setahun penuh, 1 bulan untuk berpuasa, bahwa untuk memberhentikan pencernaan kita yang setiap hari berproduksi, ibarat mesin berproduksi terus lama-lama, ini Allah sudah memberikan jalan, memberikan solusi
bahwa hambanya untuk tetap sehat. Bagaimana dalam hadis disebutkan sumu tasihu, puasa adalah menyehatkan. Itu rahmatullah beberapa hikmah dari puasa Ramadan, bahwa puasa tidak hanya sebagai ritual tapi merupakan bukti atau implementasi janji kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebagai akhir mungkin ini sama-sama kita menghafalkan ya doa, karena banyak disuruh oleh Allah untuk banyak berdoa, karena pasti yang Allah minta, apa yang kita minta pasti Allah berikan. Maka doa ini bisa kita baca sebelum kita menikmati buka puasa yang sudah banyak kita mungkin dengar dalam Allah di musola-musola. Kita ingatkan kembali pada doa ini sebelum kita menikmati buka puasa. Berdoalah, karena di waktu-waktu itulah waktu berjalan Allah akan kabulkan doa kita. Doanya yaitu asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, Allahumma inni as'aluka al-jannah wa a'udzu bika minan nar, Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa. Doa Allah kita sama-sama mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, Allahumma inni as'aluka al-jannah wa a'udzu bika minan nar, Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Lagi asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, Allahumma inna as'aluka al-jannah wa a'udzu bika minan nar, Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Itulah berapa sedikit yang harus saya sampaikan, dan doa itu mudah-mudahan dihafal untuk berdoa pada saat sebelum berbuka puasa. Demikian apa yang saya sampaikan, yang benar tentunya dari Allah dan keliru dari saya pribadi. Astagfirullahaladzim. Bila dikatakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.